Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Metikers, kembali lagi di portal Podcast Remaja Terdidik Al-Asia. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Andin selaku host yang akan memandu podcast kali ini. Yang beberapa menit ke depan nih pasti akan sangat seru sekali. Di podcast kali ini pasti kita kedatangan seorang tamu. Boleh kali ya langsung kita perkenalkan saja. Berikut adalah Sabrina Agri Utami. Halo Metikers, halo Andin. Halo Sabrina, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Sabrina nih kelas berapa sih Kak? Kelas 12 multimedia. Wah, multimedia. Kak Sabrina ini FYI ya, dia ini tergabung dalam salah satu forum OSIS Jawa Barat ya Kak ya? Betul sekali. Kesibukannya apa sih kalau di forum OSIS Jawa Barat tuh? Kesibukannya kita membangun relasi yang pastinya dengan seluruh pelajar-pelajar dan juga OSIS Jawa Barat. Kemudian kita juga mengadakan event-event untuk silaturahmi juga sama pelajar-pelajar di Jawa Barat. Kemarin nih denger-dengar ada acara ya Kak ya? Betul. Itu tuh apa sih? Keren banget pasti ya? Betul. Itu ada acara fase kemarin, perkumpulan pelajar se-Kabupaten Bogor di SMKA Negeri 2 Cibinong. Pasti tuh teman-temannya banyak ya kalau ikut kayak gitu nanti ya? Banyak sekali. Oke, kali ini kita mau ngebahas nih Kak, persoalan yang nggak lazim gitu di kalangan remaja tentang overthinking. Kira-kira nih Kak, overthinking yang menurut Sabrina itu apa sih menurut definisi Sabrina? Menurut Sabrina, overthinking itu yang pasti pemikiran berlebihan ya. Cuman untuk aku pribadi, overthinking itu bersifat positif ke diri aku. Mungkin untuk orang lain, overthinking itu bakal ngerusak diri dia. Tapi kalau untuk aku, overthinking itu nggak ngerusak aku sama sekali. Karena dia ngebangun ya? Betul. Karena dengan cara kita overthinking, memiliki pemikiran-pemikiran berlebih, kita jadi tahu hal-hal yang kita lakukan ke depan itu nggak mesti hal itu akan terus berjalan mulus. Tapi kalau kita overthinking, kalau misalnya ini begini, gimana? Nah, kita udah ada antisipasinya dalam diri kita. Kita udah punya rancangan-rancangan ke depan. Jadi kalau misalkan hal ini berjalan sesuai rencana, akan baik mungkin. Tapi kalau misalkan kita tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita sudah punya plan A, plan B, dan plan C-nya. Seperti itu Kak Andi. Berarti overthinking ini lebih kayak ke bisa membangun diri kita sendiri. Betul. Hal-hal yang negatif itu kita bisa lebih ke arahkan yang positif ya Kak? Betul sekali. Cuman overthinking ini juga kan seperti ibarat pisau bermata dua. Ada orang yang bisa mengendalikan overthinkingnya, ada yang tidak bisa. Seperti itu. Berarti tergantung dari kita menyikapinya seperti apa? Betul sekali, tergantung dari kita sendiri. Nah kan banyak nih kayak remaja yang overthinking tuh malam-malam gitu. Gimana sih? Orang tuh kenapa tuh bisa overthinking kayak gitu tuh? Alasannya tuh kenapa? Betul. Saya pribadi juga bukan manusia yang luput dari overthinking ya. Saya juga pasti mengalami hal tersebut, terutama ketika saya sudah menginjak di kelas 12. Saya harus memikirkan bagaimana rencana hidup saya. Saya harus bisa memiliki kendali penuh atas hidup saya. Apakah saya akan kuliah ataukah saya akan bekerja? Karena kedepannya yang akan bertanggung jawab atas diri saya sendiri adalah diri saya, bukan orang tua saya, bukan guru saya, bukan teman-teman saya. Itu yang pastinya. Nah, kenapa sih orang-orang lebih cenderung untuk overthinking terutama di malam hari? Malam hari itu adalah waktu sunyi di mana badan kita, pemikiran kita yang sehari-hari udah dipost terus untuk bekerja, di situ dia akan merasakan lelah. Nah, selama sepanjang hari itu ngapain aja sih? Nah, kemudian nggak semua orang itu kan mencapai kesuksesan dengan instan atau menginginkan yang ia mau dengan cepat seperti itu. Jadi dia akan lebih berpikir, kalau misalkan ini saya belum dapat ini nih, saya artinya gagal dan lain-lain. Sebenarnya orang yang overthinking itu adalah orang yang kekurangan motivasi dalam hidupnya dan juga kurang habit yang baik. Habit itu adalah kebiasaan. Betul, kebiasaan. Overthinking itu juga bisa menjadi kebiasaan. Awalnya sekali, 2 kali, tapi ketika tidak dikendalikan, overthinking itu akan akan terus berulang dan menggerogoti jiwa jasmani diri kita sendiri. Jadi overthinking itu harusnya di stop.
ketika kita merasakan overthinking, kita harus mengembalikan kembali motivasi hidup kita seperti apa. Seperti itu Kak Andi. Kalau overthinking itu wajar nggak sih? Overthinking itu sangat-sangat wajar. Wajar sekali sebagai manusia. Overthinking itu justru bisa melatih kekritisan kita dalam berpikir. Betul sekali. Kalau misalkan kita nggak overthinking, ya udah plan kita A ya akan terus berjalan A. Kalau misalkan plan A ini hancur berantakan, kita nggak punya plan B. Kalau kita overthinking, kita bisa memberikan cabang. Plan A gagal, kita masih punya plan B. Plan B gagal, kita bisa punya plan C. Jadi overthinking itu nggak selalu negatif ya? Nggak selalu negatif. Mungkin orang-orang sering berbicara atau banyak orang berkuar-kuar di luar sana, jangan overthinking, jangan ini. Enggak, kamu harus overthinking. Kalau kamu nggak overthinking, kamu nggak akan maju. Nggak akan bisa maju. Kamu nggak akan situ maju. aja. Iya betul. Kamu akan terus ada di dalam zona nyamannya kamu. Oke. Kalau Sabrina sendiri, hal apa aja sih yang bisa bikin overthinking tuh? Apa aja di overthinkingin? Tentu itu sangat-sangat bermacam-macam ya, Banyak terutama ketika kita sudah menganjak masa-masa dewasa, entah itu dalam percintaan ataupun dalam pelajaran, karir dan lain-lain. Kalau kan lagi overthinking nih, Iya. biasa yang dilakuin tuh apa aja? Yang pertama, kalau misalkan aku overthinking, yang pastinya itu aku akan menulis semua yang ada di dalam pemikiran aku. Di kertas. Betul. Aku tulis semuanya. Aku lagi kenapa? Alasan aku gini tuh kenapa? Why? Problemnya itu apa yang ada di dalam diri aku? Ketika aku udah nulis semua problem yang ada di dalam diri aku baca. Oh, seperti ini. Selanjutnya, aku akan mencoba untuk memecahkan setiap masalah tersebut. Aku tulis juga semuanya. Setelah sudah selesai nih, udah selesai nulis, udah selesai punya pemecahan masalah, aku robek kertasnya, aku bakar, aku buang. Dan di titik itu, oke, udah selesai overthinking aku harus berjalan maju lagi ke depan, nggak boleh nge-stuck. Kira-kira nih, menurut Sabrina ya, overthinking sama cemas tuh sama nggak sih? Cemas dan overthinking. Overthinking itu terjadi karena cemas. Rasa cemas, rasa ketakutan berlebihan, hal-hal yang berlebihan yang terkadang pemikiran kita sendiri tuh nggak bisa kita kontrol. Ya nggak kan? Jadi kita dikontrol sama overthinking itu. Kita bisa. Harusnya kita yang mengontrol overthinking itu. Betul. Overthinking itu biasanya kalau misalkan udah ada di fase berlebihan, itu terjadi karena diri kita sendiri yang nggak bisa mengontrol diri kita juga. Berarti pikiran yang mempengaruhi ya? Betul sekali. Pemikiran itu sangat mempengaruhi, dan yang mempengaruhi pemikiran adalah lingkungan sekitar. Betul. Lingkungan itu akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang seseorang. Cara supaya ke overthinking tuh selain nulis gitu ada nggak sih? Ada, tentunya ada banget. Yang pertama adalah overthinking itu terjadi atau dilakukan ketika waktu kita sedang luang. Ya. Otomatis kalau aku pribadi, aku itu nggak pernah pengen ada waktu luang di dalam hidup aku. Wah, sibuk banget nih berarti ya? Mungkin bisa dibilang seperti itu. Cuman aku sendiri tuh nggak pernah mau ada waktu luang dan ada space untuk overthinking dalam hidup aku gitu. Mungkin setelah aku melakukan hal A, B, C, D gitu, aku akan mereview hal yang telah aku lakukan, apa kekurangannya ini dan lain-lain gitu. Jadi hal tersebut tuh memang tidak memberikan celah untuk aku overthinking dan lain-lain gitu. Jadi jangan pernah merasa jangan pernah menyanyiakan atau meluangkan waktu begitu banyak, kebanyakan rebahan. Oh, yang hal-hal nggak berguna ya? Hal nggak berguna itu justru akan membuat kita overthinking seperti itu. Lebih baik seperti kita, entah itu kita mau menanam tanaman, belajar masak, baca, itu akan lebih efektif. Mungkin kita nggak ngerasain hasilnya sekarang, tapi 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan sekarang sudah pasti akan berimbas untuk masa depan kita. Karena kita yang di depan adalah kita yang sekarang. Betul banget. Fokus sama hari ini, baru pikirkan untuk besok. Betul. Yang terjadi kalau misalkan kita overthinking itu berlebihan banget. Itu ke diri kita tuh ngaruh nggak sih? Sangat-sangat berpengaruh. Itu akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Galau terus ya tiap hari? Betul, karena aku kebetulan punya kawan juga yang overthinking itu berlebihan banget. Aku sering dengerin curhatan dia dan lain-lain gitu. Kayak,
emang udah ada di titik se-overthinking itu sangat berpengaruh dalam sikap dia, kegiatan sosial dia berpengaruh, cara dia bersikap biasanya sama temen itu berpengaruh. Jadi benar-benar akan merubah kehidupan dan keseharian kita. Berarti berpengaruh besar ya, Sangat-sangat overthinking besar. itu. Jadi yang darinya kita baik-baik aja terus tiba-tiba overthinking, mikirin hal-hal yang nggak seharusnya kita pikirin, itu bakalan ngaruh sama aktivitas gitu kan. Sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan lagi overthinking banget, atau kan kadang-kadang kita lagi diem nih, nggak mikirin apa-apa gitu, tiba-tiba kayak kepikiran gitu, itu lebih baik segera ambil wudhu, karena wudhu itu menenangkan hati. Betul. Ambil wudhu, lalu jangan chat doi lagi, nanti overthinking lagi, ya kan? Emang overthinking selalu tentang doi kan, Din? Emang apa aja? Macem-macem loh. Ada overthinking tentang masa depan, overthinking tentang orang tua, apalagi kalau kita misalkan memikirkan orang tua ya. Kalau misal kita terus-terusan overthinking, kita nggak maju-maju, kita tuh hidup gak selamanya sama orang tua loh. Kita nggak tahu 5 menit yang akan datang orang tua kita masih ada atau enggak. 5 menit yang akan datang guru-guru kita masih ada atau enggak. Kita ditinggalkan atau meninggalkan, seperti itu. Makanya setiap detik, setiap menit yang kita jalani, lakukanlah hal-hal yang positif Betul ya. sekali, bermakna. Jangan pernah tumbuh tua tanpa makna. Asik, bagus banget nih materinya kali ini. Jadi buat teman-teman Matikers semua, jangan lagi overthinking ya, karena overthinking itu bakalan berpengaruh banget sama kehidupan kalian, yang bikin kalian tuh stuck di situ aja, kalian nggak bisa maju, kalian tuh ketinggalan sama teman yang lain gitu loh. Jadi teruslah berbuat positif, jangan lupa terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mungkin itu aja kali ya podcast kali ini. Untuk Matikers semua, jangan lupa di follow IG kita osis.mpk_matik, dan jangan lupa di follow juga satu lagi ada sosmed kita, YouTube kita yang kali ini di podcast ada OSIS MPK Al Asia. Itu caps lock semua, jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like and comment. Saya Andin Amelia Putri, standing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.